Bab 321 berakhir dengan kemenangan. 2. Polisi berjalan pergi, dan semua pandangan sang mentor tertuju pada sosok kecil Shen Yanxiao. Penghinaan di mata mereka sebelumnya telah digantikan oleh kegembiraan yang sangat intens. Mereka sudah mengira Sang Guan Xiao sangat berbakat. Mereka tidak menyangka bakat anak baru ini ternyata lebih hebat dari Sang Guan Xiao. Berapa umurnya? Dia 4 atau 5 tahun lebih muda dari Sang Guan Xiao. Dia sudah mampu meramu ramuan tingkat tinggi di antara ramuan tingkat menengah terkuat. Apakah itu berarti, dalam 5 atau 6 tahun ke depan, dia akan lebih mengejutkan para apoteker senior? Semua mentor melupakan kekalahan Sang Guan Xiao. Hati mereka saat ini hanya dipenuhi oleh Shen Yanxiao, si jenius super ini. Pemenang kompetisi ini adalah Shen Jue. Mari kita ucapkan selamat kepada Shen Jue atas kemenangannya. Sore ini, Shen Jue akan memasuki gudang farmasi dan bebas memilih satu tanaman obat dari sekian banyak tanaman obat yang ada di sana. Para mentor sangat gembira saat mengumumkan hasil kompetisi. Kemenangan Shen Yanxiao jauh melampaui ekspektasi semua orang. Mereka yang mencoba mengalahkannya dan memenangkan koin emas Tang Nazi dengan putus asa menyembunyikan ekor mereka di balik kaki mereka, bersembunyi di sudut dan berpura-pura menjadi jamur. Pada saat ini, mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Sebelumnya, mereka sebenarnya berani mengatakan akan menang uang lewat dia, tapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat uang sepeser pun, malah kehilangan muka. Sekelompok siswa junior dan senior dipukuli oleh seorang siswa baru dan mereka bahkan tidak bisa menunjukkan amarah dan mengatakan apapun. Itu hanya bentuk penghinaan terhadap rumah nenek dari pihak ibu mereka. Shen Jue menang. Shen Jue benar-benar menang. Para mahasiswa baru, yang sebelumnya duduk dengan tenang di sudut, kini melompat kegirangan setelah mendengar pengumuman kemenangan Shen Yanxiao. Mereka bersorak dan melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Momen ini sangat berharga bagi para mahasiswa tahun pertama. Mereka selalu berada di posisi terbawah cabang farmasi. Mereka ditindas oleh para senior mereka dari tahun pertama dan tahun terakhir. Sekarang, kekuatan Shen Yanxiao sendiri mengalahkan lebih dari 100 mahasiswa elit tahun pertama dan tahun terakhir. Bahkan Sang Guan Xiao, yang berada di posisi teratas cabang farmasi, yang mengaku memiliki bakat yang tak tertandingi, dikalahkan olehnya. Bagi mahasiswa tahun pertama, ini adalah momen yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mulai sekarang, semua orang akan tahu bahwa ada juga apoteker super kuat di tahun pertama mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani meremehkan mereka lagi. Shen Jue, bagus sekali. Shen Jue, kamu hebat. Para siswa yang biasanya pendiam tiba-tiba bersorak pada saat ini. Shen Yanxiao, yang berdiri di stadion, terdiam sesaat ketika mendengar suara sorak-sorai yang tiba-tiba. Dia segera melihat ke arah sumber suara, dan di antara kerumunan, dia melihat wajah Lin Xuan yang bersemangat. Mengapa dia ada di sini? Shen Yanxiao sedikit terkejut. Dia menyapu pandangannya ke para siswa yang bersorak untuknya satu persatu dan melihat bahwa dada mereka ditandai dengan lencana tahun pertama cabang farmasi. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum tipis. Kapan anak-anak laki-laki ini menyelinap masuk? Mereka benar-benar datang untuk menyemangatinya. Meskipun dia tidak akrab dengan para mahasiswa baru ini, Shen Yanxiao merasa sedikit gembira atas dukungan mereka. Tang Nazi berdiri di antara kerumunan dan menghela napas lega. Pada saat kemenangan Shen Yanxiao, wajahnya menunjukkan senyum yang tak terlukiskan yang sulit disembunyikan. Anak baik, gadis baik, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, kata Tang Nazi sambil tersenyum. Bab 322 berakhir dengan kemenangan. 3. Lengan Qixia bersandar di bahu Tang Nazi sambil menonton Shen Yanxiao di area kompetisi, dan senyum yang tak dapat dijelaskan tersungging di mulutnya. Di sampingnya ada Yan Yu dan Yang Xi yang juga baru saja tiba. Mereka semua menyaksikan momen gemilang Shen Yanxiao, dan mereka semua bahagia untuknya. Tepat pada saat itu, para siswa baru bersorak-sorai dengan keras sementara para siswa junior dan senior merasa malu dan kehilangan semangat sedikitpun. Teman sekelas mereka telah dipukuli habis-habisan oleh junior mereka. Apakah mereka masih bisa menunjukkan wajah mereka dan bersikap sombong di depan para mahasiswa baru ini? Sang Guan Xiao menundukkan kepalanya tanpa suara di bawah sorak-sorai ini. Kali ini, dia kalah dan dengan selisih yang cukup besar. Dia jelas telah menemukan salah satu ramuan tingkat menengah yang paling kuat, tetapi dia masih tidak dapat bersaing dengan Shen Yanxiao.
Itulah kali pertama dia dikalahkan dalam bidang farmasi dengan pukulan sekuat itu, dan hal itu sangat menjatuhkan harga dirinya. Dia meninggalkan stadion dengan tenang saat tidak ada yang memperhatikan. Dia merasa bahwa semua yang ada di sana adalah tiruan bagi dirinya sendiri. Siswa terbaik cabang farmasi dikalahkan di tangan mahasiswa baru yang baru bersekolah kurang dari setengah tahun. Dia benar-benar tidak dapat menatap kenyataan bahwa dia telah dikalahkan dengan mudah. Kompetisi berakhir dengan kemenangan telak bagi Shen Yanxiao. Setelah memberikan beberapa kata pengingat kepada Shen Yanxiao, para mentor melepaskan si kecil itu. Shen Yanxiao tidak punya cukup waktu untuk keluar dari stadion ketika sebuah sosok tinggi memeluknya. Haha, gadis kecil, kau benar-benar hebat, ah. Tang Nazi tertawa dan mengangkat Shen Yanxiao dengan kedua tangannya. Berat badan Shen Yanxiao sama sekali tidak menjadi tantangan baginya. Shen Yanxiao tiba-tiba terangkat begitu tinggi, menyebabkan dia menatap kosong sejenak. Dia kemudian menatap dengan tercengang pada senyum cerah Tang Nazi. Hei, orang bodoh, turunkan aku. Meskipun tubuhnya hanya setengah iblis kecil, jiwanya sudah dewasa. Diangkat tinggi seperti ini hanya. Aku tidak meremehkanmu. Tang Nazi tertawa nakal. Cukup. Shen Yanxiao menatap tajam ke arah Tang Nazi. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dialah yang menang, tetapi pria ini sebenarnya jauh lebih bahagia daripada dirinya. Qixia dan yang lainnya juga datang. Melihat Shen Yanxiao dibesarkan oleh Tang Nazi, mereka tidak bisa menahan tawa. Kalian bertiga bajingan, jangan hanya tertawa, suruh dia menurunkanku. Shen Yanxiao merasa tertekan sambil terus berjuang dengan kakinya. Kemenangannya sudah cukup untuk menarik perhatian. Sekarang setelah Tang Nazi melakukan ini, semua siswa yang belum pergi menatapnya. Nazi, turunkan dia. Qixia tersenyum lembut. Dia jarang dalam suasana hati yang baik untuk benar-benar menghalangi tindakan Tang Nazi. Tang Nazi kemudian menurunkan Shen Yanxiao. Ini pekerjaan yang bagus. Jadi, saudaraku, aku akan mentraktirmu makan malam yang enak malam ini. Tang Nazi tersenyum dan mengusap kepalanya. Itu suatu keharusan. Aku membantumu menghemat banyak uang. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Lagi pula, dia benar-benar menyimpan koin emas yang digunakan Tang Nazi untuk bertaruh. Ya, kakak tertuaku, kamu yang terbaik, kata Tang Nazi dengan nada seperti sedang membujuk anak kecil. Shen Yanxiao hanya menatapnya dengan pandangan angkuh. Benar, ku dengar ada taruhan antara Nazi dan Sangguan Xiao. Karena kau menang, bagaimana kau akan menghadapi taruhan itu? Yan Yu bertanya sambil tersenyum. Baru kali ini Tang Nazi teringat pertaruhan antara dirinya dan Sangguan Xiao. Tentang taruhan ini, aku sudah memberikannya pada Xiao kecil untuk diurus. Tapi bukankah Sangguan Xiao itu sangat puas diri? Dia sebenarnya ingin aku keluar dari cabang farmasi. Sekarang aku ingin melihat siapa yang akan tersesat. Bab 323 Manfaat Kemenangan 1. Xiao kecil, apa yang ingin kau lakukan? Yan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka telah mendengar tentang taruhan Tang Nazi dan Sangguan Xiao. Dan mereka tentu tahu apa yang dipikirkan Sangguan Xiao. Shen Yanxiao tersenyum tipis dan berkata, aku tidak akan melakukan apapun. Untuk menghadapi orang seperti itu, cara terbaik adalah tidak menganggapnya serius. Dengan bakatnya di bidang farmasi, Sangguan Xiao selalu menganggap orang lain lebih rendah darinya. Jika Shen Yanxiao benar-benar menyuruhnya keluar dari cabang farmasi atau membiarkannya melakukan hal lain sesuai kesepakatan, dia takut Sangguan Xiao akan merasa bahwa dia telah gagal total dan menjadi sangat marah. Lebih baik masalah ini langsung dibuang dan diabaikan saja. Bagi sebagian orang, mengabaikan mereka akan membuat mereka merasa lebih malu daripada memukul wajah mereka. Ini ide yang bagus. Kurasa dia sedang menunggumu untuk menemukannya sekarang. Jika kamu sama sekali tidak keberatan dengan masalah ini, itu akan membuatnya berpikir bahwa ketakutannya itu konyol. Qixia menganggukkan kepalanya. Dia sepenuhnya setuju dengan pendekatan Shen Yanxiao. Beberapa orang ini segera mengesampingkan Sangguan Xiao dan mulai bertanya tentang hadiah kompetisi ini. Lagi pula, ini adalah tujuan sebenarnya Shen Yanxiao. Konon gudang farmasi Holy Roland sebanding dengan gudang farmasi kerajaan. Gudang itu memiliki semua tanaman obat yang dapat ditemukan di Kekaisaran Longxuan. Qixia menunjukkan sumber informasinya yang luas dan melanjutkan,
Formula yang kau berikan padaku terakhir kali mengandung banyak tanaman obat yang dapat ditemukan di gudang farmasi sekolah Holy Roland, tetapi kau menginginkan terlalu banyak jenis. Bahkan jika kau menempati posisi pertama dalam kompetisi bulanan selama 3 tahun, kau mungkin tidak dapat memperoleh semuanya. 1 bulan adalah 1 ramuan obat. Ada 12 bulan dalam setahun. Jadi, 3 tahun sama dengan 36 bulan. Bahkan jika Shen Yanxiao menempati posisi pertama selama 36 bulan ini, mereka khawatir dia hanya akan mendapatkan 36 ramuan. Namun, berdasarkan formula yang sebelumnya dia bagikan kepada mereka, setidaknya 50 atau 60 jenis ramuan sangat sulit didapat. Shen Yanxiao menyentuh dagunya, dan mulutnya menggambarkan senyum nakal. Siapa yang mau menggunakan cara bodoh seperti itu? Aku bisa menang dan pergi ke sana paling banyak 2 kali hanya untuk melihat situasi tempat itu. Lalu, ketika aku ingin mengambil sesuatu, aku akan mengambilnya. Siapa yang bisa menghentikanku? Perkataan Shen Yanxiao langsung menyadarkan keempat orang lainnya. Orang kecil di depan mereka adalah pencuri dewa tingkat atas yang sesungguhnya. Selama mereka menemukan lokasi dan penyebaran gudang farmasi sekolah Roland Suci, dan kemudian memecahkan masalah susunan sihir, mengambil ramuan obat dari dalam semudah mengambil sesuatu dari kantong mereka sendiri. Itu jauh lebih mudah, tetapi susunan sihir gudang farmasi tidak begitu mudah dipecahkan. Dalam hal ini, Qixia seharusnya dapat membantu Anda, Yang Si menanggapi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap Qixia. Qixia hanya mengedipkan matanya, terlihat begitu polos dan polos. Qixia bertingkah imut. Tolong jangan, membayangkannya membuat hatiku berdebar-debar. Bakat Qixia dalam ilmu sihir tidak lebih buruk dari bakatmu dalam ilmu farmasi, dan dia tahu banyak hal tentang susunan sihir. Ketika Yang Si melihat Qixia bertingkah lucu, dia diam-diam memalingkan mukanya. Benarkah? Shen Yanxiao mengamati si tukang untung ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena ujian kelas kolektif sebelumnya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Qixia. Dia harus mengatakan bahwa meskipun orang ini berdada hitam, kekuatannya cukup kuat. Coba tebak, kata Qixia sambil tersenyum. Pria ini, dia tiba-tiba ingin menamparkan seseorang. Mulut Shen Yanxiao sedikit berkedut. Qixia hanya melihat seorang pria kecil yang tampak hendak keluar. Suasana hatinya agak baik. Bab 324 Manfaat Kemenangan 2. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Pertama-tama kau harus mencari tahu di mana susunan sihir itu berada. Baru aku bisa membantumu memecahkan masalah ini. Ia harus menggodanya dengan wajar. Jika ia melakukannya secara berlebihan, kucing itu akan mengacungkan cakarnya dan mencakar orang. Sore harinya, Shen Yanxiao seharusnya pergi ke cabang pemanah. Namun, karena semua cabang mengadakan kompetisi hari ini, cabang pemanah tentu juga mengadakan kompetisinya sendiri, dan kompetisi akan diadakan pada sore hari. Shen Yanxiao tidak mendaftar dan tentu saja tidak perlu pergi ke sana. Dia hanya akan memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke gudang farmasi dan menerima hadiah. Siang harinya, berita tentang Shen Yanxiao yang mengalahkan ratusan senior, serta mengalahkan Sang Guan Xiao, segera menyebar ke seluruh kelas cabang farmasi. Mereka yang tidak menonton pertandingan menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar berita tersebut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Sang Guan Xiao bisa dikalahkan. Mereka merasa sangat menyesal dalam hati karena tidak pergi menonton keseluruhan pertandingan. Berita itu juga menyebar dengan cepat ke para mentor. Loude tidak pergi ke kompetisi karena suatu insiden di pagi hari. Setelah mendengar berita itu, senyum di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Anak yang baik sekali, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menarik perhatiannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan Sang Guan Xiao. Kekalahan pertama Sang Guan Xiao dan debut pertama Shen Yanxiao memicu ledakan diskusi di seluruh cabang farmasi. Semua orang membicarakan tentang bagaimana penyerahan gelar mahasiswa berprestasi cabang farmasi. Ye Qing, yang telah lama tinggal di perpustakaan, mendengar berita kemenangan Shen Yanxiao dari Loude. Ketika dia mendengar bahwa Shen Yanxiao benar-benar meramu ramuan kematian palsu, wajahnya yang lembut tidak dapat menahan sedikit pun keterkejutan. Tuan Ye, terima kasih atas ajaranmu, Shen Jue, anak ini akan tumbuh dengan cepat. Loude mulai berkata dengan gembira. Baru beberapa hari sejak dia mengirim Shen Yanxiao ke perpustakaan, tetapi anak itu benar-benar membuat Sang Guan Xiao menelan kekalahan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ye Qing terkekeh, lalu menjelaskan,
aku tidak mengajarinya apapun. Dia datang ke sisiku, hanya untuk membantuku dengan pekerjaanku, tidak lebih. Lou De tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap rendah hati. Jika Anda bisa membantu Anda, berapa banyak orang yang menginginkan berkat itu. Dan Anda bahkan mengajarkan ramuan kematian palsu yang baru Anda kembangkan kepada anak itu. Jika bukan karena ini, maka saya khawatir akan sulit bagi Shen Jue, anak itu, untuk menemukan ramuan tingkat menengah yang dapat bersaing dengan ramuan sihir dalam. Ramuan sihir dalam selalu berada di puncak ramuan tingkat menengah. Jika tidak, Sang Guan Xiao tidak akan begitu percaya diri, dan polisi tidak akan pergi ke kompetisi dengan harapan akan menonton pertunjukan yang bagus. Namun, ramuan kematian palsu Shen Yan Xiao telah sepenuhnya menutupi sorotan ramuan sihir dalam. Selain Ye Qing, ia khawatir apoteker lain tidak mungkin membuat ramuan sekuat itu. Ye Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bersikap rendah hati, aku benar-benar tidak memberikan formula ramuan kematian palsu kepada Shen Jue. Baru seminggu Shen Yan Xiao berada di sisi Ye Qing. Ye Qing hanya mengamati bakatnya dan sesekali memberinya beberapa petunjuk. Namun, dia belum memulai pengajaran yang sebenarnya. Lou De terkejut, kau tidak mengajarinya, tapi dia membuat ramuan kematian palsu. Ye Qing bukanlah orang yang akan berbohong, jadi Lou De percaya bahwa apa yang dikatakan Ye Qing itu benar. Ye Qing tersenyum dan berkata, saat dia di sini, aku telah meramu beberapa botol ramuan kematian palsu. Saat dia hanya berdiri di samping untuk membantuku menangani beberapa tanaman obat, mungkin dia dengan hati-hati menghafal langkah-langkahnya saat aku meramu ramuan itu. Mungkin begitulah caranya dia bisa membuatnya. Bab 325 Manfaat Kemenangan 3. Nada bicara Ye Qing tidak bisa menahan desahan. Dia juga tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa pengamatan, Shen Yan Xiao benar-benar dapat meramu ramuan kematian palsu sendirian. Ini membutuhkan kekuatan pengamatan dan ingatan yang kuat untuk dapat mencapainya. Anak itu lebih berbakat dari yang dia duga. Lou De sangat terkejut. Dia hanya mengamati beberapa kali dan dia sudah bisa meramunya. Berhenti bercanda. Ramuan kematian palsu bukanlah ramuan penyembunyi napas. Ramuan penyembunyi napas hanya membutuhkan total 13 jenis herba, tetapi ramuan kematian palsu membutuhkan sebanyak 40 jenis herba. Selain itu, ramuan ini juga harus meramu 2 ramuan tambahan terlebih dahulu dan banyak perubahan akan terjadi. Untuk mengingat hal-hal ini hanya dalam beberapa pengamatan, dan dapat membuat satu ramuan dengan sempurna. Anak ini bukan manusia, Shen Jue benar-benar orang yang cakap. Sepertinya aku harus mengajarinya sekarang. Wajah Ye Qing tersenyum tipis. Bakat Shen Yan Xiao sudah melampaui harapannya, dan dia tidak perlu terus mengamatinya lagi. Anak itu pantas mendapatkan pengajaran yang tepat. Sore harinya, Shen Yan Xiao sudah bersama seorang mentor apoteker dan di bawah bimbingannya, mereka pergi ke gudang farmasi sekolah Roland Suci. Gudang farmasi terletak di halaman belakang cabang farmasi. Hanya ada satu ruangan di halaman besar itu, dan seluruh area gudang itu cukup besar. Sang mentor menuntun Shen Yan Xiao hingga mereka tiba di pintu gudang farmasi. 4 pemuda berdiri tegak di setiap sisi pintu. Pintu gudang farmasi tingginya 4 meter, lebarnya 6 meter, dan terlihat sangat bermartabat. Sang mentor menyerahkan sebuah gulungan kepada salah satu pemuda. Pemuda itu telah melihat isi gulungan itu sebelum membuka pintu gudang. Shen Yan Xiao memperhatikan bahwa sebelum pintu dibuka, pemuda itu telah menggambar sesuatu di pintu besar itu sebanyak 9 kali. Dia mengamati semuanya dengan matanya. Saat pintu dibuka, aroma obat memenuhi udara. Sebuah lemari kayu kuno kemudian muncul di garis pandang Shen Yan Xiao. Sekilas, dia tidak bisa melihat bagian atas gudang itu. Shen Jue, kamu bisa masuk untuk memetik ramuan yang kamu inginkan sekarang. Aku tidak bisa masuk, jadi aku akan menunggu di sini, perintah sang mentor. Baiklah, Shen Yan Xiao mengangguk dengan cekatan, sepasang matanya yang besar memancarkan cahaya licik. Pada saat yang sama, Shen Yan Xiao melakukan kontak spiritual. Xiu, bantu aku memeriksa apakah ada susunan ajaib di sini. Dia tidak begitu mengenal susunan sihir milik penyihir. Jadi, dia menyerahkan tugas mencari susunan sihir itu kepada Xiu, Buddha besar ini. Baiklah, kata Xiu. Shen Yan Xiao kemudian memasuki gudang. Ketika melewati pintu gudang farmasi, Shen Yan Xiao merasakan sesuatu yang aneh. Dan saat Xiu berbicara, dia juga merasakan hal yang sama.
Susunan sihir yang kuat diletakkan di pintu. Siapapun yang masuk akan merasakan fluktuasi. Baru saja aku melihat penjaga menggambar sesuatu di pintu dengan tangannya. Kurasa susunan sihir yang kau cari pasti ada hubungannya dengan pintu itu. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Ia merasa bahwa tindakan pemuda itu agak aneh sehingga ia meliriknya beberapa kali. Ia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada susunan sihir yang kuat di pintu yang tampak biasa itu. Shen Yanxiao telah mencatat informasi Xiu sebelum dia benar-benar masuk ke gudang farmasi. Dia harus mengatakan bahwa jumlah ramuan obat di dalam gudang farmasi sekolah Roland Suci cukup mencengangkan. Setidaknya ada ratusan lemari untuk menyimpan ramuan obat, dan setiap lemari memiliki 108 laci terpisah tempat ramuan obat yang berharga itu disimpan.